Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita dapat kembali datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya untuk kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa-Ku datang, haleluya, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa-Ku datang
kami datang menyembah Engkau Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami ya Yesus. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah kehidupan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Yang Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena bukti cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang beribadah kepada-Mu. Kami mau naikkan syukur kami, mau naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bila urapan Allah, otoritas Allah tetap terus menjadi bagian kehidupan kami ya Bapa. Dan jalannya ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bila kami dapat merasakan lawatan-Mu, kami merasakan sukacita yang luar biasa yang daripada-Mu ya Bapa. Jika ada kuasa roh jahat yang mengganggu kami Tuhan, ke dalam kami beribadah, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus pun saja yang hadir di dalam pikiran kami, hati kami, bahkan di ruang lingkup kami ini ya Tuhan. Bila semuanya ada dalam penguasaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami ini, kami menaikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau angkat pujian kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, bahwa Dia gunung batu dan keselamatan dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Karena kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kamu tetap puji Tuhan, bersorak di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan, bahwa hanya Allah yang mengerti, Allah yang peduli di setiap persoalan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan yang menguatkan kita, memberikan sumber jawaban dalam kehidupan kita. Terjadi
hanya Engkau yang mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu persoalan kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami perlu firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya firman-Mu yang sanggup menguatkan kami, yang memberikan selalu pengharapan, memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami secara pribadi, sehingga kami semakin hari kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan semakin hari kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Bila hanya Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya sebagai alat, tapi biarlah semuanya apa yang dikeluarkan oleh perkataannya semuanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik kami Tuhan. Para pendengar-Mu Tuhan, para umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami menyiapkan hati kami yang paling dalam Tuhan. Untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, diisi oleh benih-benih firman-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu yang menjadi benih dalam kehidupan kami, kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur boleh ada sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Selamat pagi khususnya buat jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah kiranya kita boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Dan semakin hari kita dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bersama bahwa firman Allah akan menuntun jalan kehidupan kita bersama dimanapun dan kapanpun waktunya. Kita hanya perlu Yesus untuk boleh menjalani hari-hari kita. Karena tanpa Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa mampu melakukan sesuatu tetapi tidak dengan kuasa dari Roh Kudus. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi nyatanya adalah kosong apa yang kita lakukan tanpa Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kalau mungkin di waktu-waktu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan, kembali kita saat ini boleh mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kita kembali. Jangan pernah ada kata jemu untuk boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Injil Matius, di mana kitab Matius ditulis oleh Matius, salah satu dari muridnya Yesus. Yang pada saat itu kitab Injil Matius ditulis kepada gereja-gereja. Terlebih saat ini adalah gereja-gereja secara rohani. Haleluya. Sudah mendapatkan ayatnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan boleh membacanya secara bergantian atau sponsoria. Nanti saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian membaca ayat yang kedua dan selanjutnya. Dan saya akan membacakannya, saudara boleh mendengarkannya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ayat yang terakhir, ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini dalam perikopnya dikatakan di situ adalah pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama kedatangan Yesus ke dunia, satu tujuan adalah keselamatan umat manusia. Keselamatan kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang pertama kita belajar, maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita perhatikan bahwa di dalam dunia saat ini adalah zaman-zaman akhir, bukan lagi akhir zaman. Kita sudah mendengar sering akhir zaman, tetapi zaman sekarang adalah zaman akhir, di mana sudah zaman di terakhir. Sehingga banyak orang berkata bahwa mengapa orang benar harus dicobai. Dan demikian ayat ini dikatakan bahwa mengapa Yesus yang sebagai anak Allah dicobai oleh iblis. Yang pertama dalam firman Tuhan ini, di pasal yang keempat menggambarkan bagaimana seharusnya orang Kristen memandang penderitaan. Kita tahu bersama bahwa Yesus anak Allah. Tetapi dia mengalami yang namanya pencobaan. Sesuatu yang harus dipertanyakan, banyak orang bertanya mengapa ada pencobaan di dalam dunia, mengapa harus ada masalah, mengapa harus ada problema. Seorang Yesus, anak Allah, dia juga menderita. Ini boleh memberikan teladan bagi setiap kita bahwasannya Yesus pun ketika dia hadir di dunia menjadi manusia, dia mengalami yang namanya masalah. Bahkan dia dicobai sama iblis. Ini atas seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan boleh terjadi yang namanya pencobaan di padang gurun. Lalu yang kedua, apa yang kita boleh lihat dari perikop pencobaan di padang gurun ini adalah merenungkan bahwasannya kita harus menang atas persoalan. Kita tahu di dunia banyak terjadi yang namanya peperangan. Baik peperangan antara Mesir dan Palestina. Ya. Kita tahu bersama juga bahwasannya ada peperangan di antara Daud dan Goliat. Banyak hal peperangan-peperangan yang sudah terjadi, yang sudah kita dengar bahkan dalam sejarah-sejarah Indonesia. Kita sudah dengar bahwasannya banyak peperangan. Ini peperangan secara jasmani yang boleh kita masih lihat. Tetapi ada peperangan secara rohani yang tidak dapat terlihat. Tetapi bisa kita rasakan. Dan Yesus mengalaminya. Dia mengalami peperangan secara manusianya. Kemanusiaannya dia mengalami peperangan. Ketika iblis mencobai dia. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Sebab itu, suka atau tidak suka atau cepat atau lambat, kita pun orang percaya, orang yang mengikuti Yesus akan mengalami yang namanya persoalan. Tidak akan lepas yang daripada namanya persoalan. Sudah banyak yang terjadi mulai dari Adam. Adam pun mengalami pencobaan tetapi dia gagal.
Lalu kemudian Israel pun mengalami pencobaan tetapi gagal juga. Tapi yang datang ialah Adam yang kedua, yaitu Yesus. Dan Yesus adalah Israel yang sejati. Dia pemimpin gereja yang mengalami kemenangan atas persoalan, atas pencobaan-pencobaan yang dialami. Ini mengajarkan kita menang atas peperangan rohani. Maka kita akan masuk dalam pencobaan-pencobaan seperti yang dialami Yesus. Mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus sedang setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Berarti dia sudah menjalani selama 40 hari 40 malam. Tetapi disitulah puncaknya, iblis mulai datang untuk mencobai Yesus. Iblis tahu bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi secara daging dan darah, dia adalah manusia seutuhnya. Di puncak kelaparan Yesus, seharusnya di 40 hari 40 malam, ini adalah hari terakhir Yesus berpuasa. Tetapi iblis datang untuk mencobai Yesus. Tetapi ketika iblis datang mencobai Yesus, dia tidak menyelesaikan puasanya dengan apa yang dikatakan iblis. Tetapi justru dia menambahkannya. Iblis berkata, bukankah sudah selesai puasamu? Mungkin demikian yang dikatakan kepada Yesus, seharusnya sudah bisa makan. Tetapi apa yang kita maknai dari firman Tuhan ini, ketika berpuasa 40 hari 40 malam, yang pertama di padang gurun, berbicara padang gurun adalah kekeringan. Di dalam keadaan kekeringan seringkali mungkin kita terjadi yang namanya masalah. Baik kekeringan secara jasmani, kekeringan secara rohani. Sering terjadi di antara orang-orang percaya. Ketika kekeringan datang, kita mulai goyah, kita mulai lemah. Apa yang kita andalkan ketika terjadi kekeringan? Yesus mengajarkan dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan Bapanya yang mengkehendaki dia untuk datang ke dunia untuk menyatakan keselamatan bagi setiap manusia. Yang Yesus lakukan adalah selalu perkatakan firman. Selalu yang dikatakan adalah firman Tuhan. Di sini dikatakan di padang gurun. Pada saat itu Yesus di padang gurun. Kita tahu kalau di padang gurun tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada orang-orang yang berjualan ataupun orang-orang yang menyediakan makanan, tidak ada. Di sana kosong, kering. Dan iblis mulai mendesak Yesus. Dia katakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena di sini untuk berbuka puasa tidak akan ada untuk berbuka kamu. Demikian mungkin dikatakan iblis kepada Yesus. Dan iblis mulai mendesak Yesus untuk melakukan mujizat. Untuk melakukan dengan memakai kuasanya. Tetapi Yesus tidak lakukan. Dan inilah yang boleh terjadi, seringkali kekeringan rohani, bahkan kekeringan secara jasmani yang terjadi dalam hidup kita adalah ketika mulai terdesak, mulai kita di dalam keadaan yang paling bawah, kita mulai memakai cara kita sendiri. Kita mulai memakai pikiran kita, bahkan kekuatan kita merasa bahwasannya kita mampu. Tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta petunjuk dari firman Allah tentang kebenaran yang harus kita lakukan di dalam keadaan yang paling lemah di dalam kehidupan kita. Yesus pun mengalami kelemahan. Kita tahu kalau orang yang berpuasa selama 40 hari 40 malam pasti lemah.
Jangankan 40 hari 40 malam, 1 hari pun mungkin sudah lemas. Dan inilah yang digambarkan oleh Yesus, bahwasannya di dalam keadaan yang paling lemah, iblis mulai mencobai, iblis mulai menarik. Ketika dia mulai menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kehidupannya, iblis datang. Demikian kehidupan kita ketika mulai mungkin kita ingin melakukan kebenaran, baik di dalam kelemahan kita sudah lakukan kebenaran. Seringkali mungkin ada saja jalan pintas yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar kita yang dipakai oleh iblis. Jangan sampai ini membuat kita menjadi undur dari hadapan Tuhan, untuk tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Di mana Yesus juga mengalami yang namanya pencobaan di dalam hidupnya. Tetapi yang Yesus lakukan adalah, walaupun dia memiliki kuasa, tapi dia tidak pakai kuasanya untuk boleh menyombongkan bahwasannya inilah saya, anak Allah, tidak. Tetapi apa yang Tuhan mau dalam diri Yesus sebagai manusia, tetap dia lakukan, dia tetap taat. Dia tidak memakai kuasa yang dipercayakan dalam hidupnya untuk boleh diperlihatkan seperti yang dipinta oleh iblis. Sehingga iblis berkata bahwa di ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Inilah yang iblis katakan untuk mencobai Yesus. Jika engkau anak Allah, dia katakan, kalau kau memang anak Allah, coba. Seringkali tantangan mungkin terjadi dalam hidup kita. Coba kalau engkau berani. Orang-orang sekitar kita mungkin berkata demikian. Ataupun mungkin dalam diri kemanusiaan kita, udahlah saya bisa, tidak usahlah terlalu. Tetapi firman Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa di ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, iblis sangat cerdik. Iblis sangat jitu. Dia mengerti keadaan situasi saat itu. Dia mengerti dan dia sangat tahu Tuhan Yesus. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk boleh menggenapi firman Allah. Tapi iblis mencoba untuk menggagalkannya. Ada 4 hal yang iblis gabungkan untuk mencobai iblis. Yang pertama adalah waktu. Iblis sangat tahu waktunya untuk mencobai. Terlebih untuk mencobai Yesus. Dan dalam kehidupan kita, iblis sangat tahu bagaimana dia mencobai. Bukan di keadaan di waktu kita aman-aman, tidak. Tetapi di waktu di mana kita mulai lemah. Dan di waktu kita di keadaan yang di puncak tertinggi. Iblis sangat tahu dan dia mengerti situasi. Yang kedua adalah dia mengerti tempat. Dia tahu tempatnya di mana dia akan mencobai. Dan yang ketiga adalah identitas. Kita tahu identitas Yesus adalah anak Allah. Dia memakai setiap firman Tuhan. Dia suka mencomot-comot ayat. Iblis bukannya tidak tahu apa firman Tuhan, apa isi firman Tuhan. Dia sangat mengerti dan dia sangat paham. Sehingga dia mulai memakai firman-firman yang ada di firman Allah untuk mencobai Yesus. Tetapi Yesus boleh menyangkal dan dia boleh berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Yesus anak Allah. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan banyak mujizat. Dan saat itu pun ketika dia mungkin
mulai ditantang oleh iblis, dia bisa saja melakukan mujizat saat itu. Tetapi dia tidak lakukan. Dan dalam kehidupan kita mungkin kita bisa saja diperhadapkan dengan pilihan. Mungkin pilihan itu mungkin bisa saja ketika kita ditawarkan, jika engkau memang hebat, lakukan ini. Banyak hal yang membuat tantangan di luar sana, yang membuat di akhir zaman ini kita melenceng dari firman Tuhan. Tetapi tindakan Yesus tegas bahwasannya manusia hidup bukan dari roti saja. Ini berkata bahwa tujuan kita hidup, bahwa makanan tidaklah lebih penting daripada hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dunia tidak lebih penting daripada Allah. Ini mengingatkan kita akan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita yang mula-mula terhadap Tuhan. Cinta kita yang mula-mula. Bukan karena kita sekedar supaya kita diberkati melakukan firman Tuhan, tidak. Tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ada hukum yang terutama, adalah hukum kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua adalah sesama. Hukum yang terutama yang dikatakan Yesus adalah kasihi Tuhan Allah. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah, menjadi anaknya, menjadi pilihan Tuhan. Kita adalah Israel cangkokan. Sebab itu mari kita kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Sebab identitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita bukan sekedar identitas secara duniawi. Sebab itu dalam kelemahan pun kita tetap pertahankan bahwasannya identitas kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan yang keempat adalah dalam penggabungan yang iblis lakukan untuk mencobai Yesus adalah dalam area kebutuhan. Ya, dalam kondisi seperti itu biasanya manusia dalam kebutuhannya pasti dia berpikir, ketika seseorang secara kemanusiaan dia pasti akan berpikir dalam kebutuhannya. Secara manusianya spontan itu akan terpikir bahwasannya bagaimana dia harus memenuhi kebutuhannya. Mungkin dalam diri Yesus secara manusia mungkin sontak terpikir bahwasannya ketika dia akan berbuka puasa, yang dia butuhkan adalah makanan, minuman secara kedagingan. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia menanggalkan itu. Karena tadi iblis mulai memakai cara itu untuk mencobai dia. Dan ada dalam 4 hal ini dijadikan satu oleh setan lalu kemudian ditawarkan kepada Yesus. Kamu tidak punya kemungkinan lain, sekarang kamu terdesak. Jadi hal-hal yang mendesak dalam hidup kita jangan kita bertindak cepat. Tetapi mari kita bertindak sesuaikan dengan firman Tuhan. Jika benar ini sesuai dengan firman Tuhan, lakukan, berjalanlah bersama Yesus. Karena Yesus tidak terpisahkan dari ketritunggalannya. Dia satu tapi 3 pribadi. Demikian kita Tuhan menjanjikan penghibur, dia menjanjikan Roh Kudusnya ketika dia kembali ke surga. Dia sudah menyediakan penolong, yaitu Roh Kudus. Sebab itu pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mungkin banyak berkata bahwa saya mengalami pencobaan yang luar biasa. Tidak.
Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa-biasa dikatakan firman Tuhan. Sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan sering timbul di dalam pikiran kita, mengapa saya harus mengalami ini? Mengapa saya harus mengalami hal ini? Mengapa harus terjadi di dalam hidup saya? Tidak. Tetapi mari kita melihat bahwa ada tujuan Tuhan dari setiap persoalan. Ada maksud Tuhan. Dan terlebih Yesus, ada maksud Bapa, Allah Bapa terhadap diri Yesus sebagai manusia untuk boleh memperlihatkan dan boleh memberikan teladan dalam hidup kita bagaimana kita harus menyikapi persoalan dan penderitaan yang kita alami. Di ayat keempat tadi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, Yesus yang terlebih besar dari setiap persoalan kita. Jangan kita berkata, persoalan saya lebih besar, sangat besar. Tidak saudara, ketika persoalan datang, mari datang sama Yesus. Dia akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Sekali mungkin sudah kacau pikiran kita bagaimana harus melakukan ini, solusinya ini bagaimana. Apa yang harus saya lakukan dalam masalah ini? Saya tidak mampu mungkin berkata demikian. Tetapi ada jawaban di dalam Yesus. Yesuslah jawaban atas setiap masalah-masalah kita. Bukannya Yesus tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Kita tahu bersama sejak kelahiran Yesus sampai usia 33 tahun setengah pelayanan Yesus. Dia mengalami banyak persoalan, dia mengalami banyak pencobaan. Sampai akhirnya dia harus disalibkan demi menyelamatkan setiap kita. Tetapi satu yang pasti bahwasannya ketika Yesus hidup tujuannya pasti. Tujuannya adalah untuk keselamatan manusia. Dan tujuan Allah ketika iblis Tuhan izinkan hadir di dunia ini untuk memperlihatkan kualitas kita. Untuk memperlihatkan bahwasannya dia sanggup menopang kita. Dia Allah yang berkuasa dari setiap apa yang kita alami. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Sekalipun kita berkata saya ditinggalkan oleh keluarga saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasihi. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan orang-orang lingkungan kita mungkin meninggalkan kita. Menganggap kita tidak baik. Menganggap kita sudah tidak benar. Tetapi Yesus mengasihi kita. Mari mulai saat ini kita berharga di hadapan Tuhan. Mari kita belajar kembali lewat firman Tuhan. Pencobaan yang kedua adalah di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mari kita perhatikan pencobaan yang kedua yang Yesus alami ini adalah di bait Allah. Bait berbicara tentang diri kita. Firman Tuhan berkata kamu adalah bait Allah. Ya. Saat ini bait Roh Kudus, gambar diri Allah ada di dalam diri kita. Ketika iblis mulai datang mencobai Yesus yang kedua, seharusnya kita bisa menanggalkan apa yang menjadi keegoan kita. Egoisme itu mempertahankan atau meningkatkan pandangan untuk kepentingan diri sendiri. Ya.
Tujuan kita ialah yang terutama adalah hanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita, satu tujuan kita bahwasannya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam diri kita sering sekali berontak antara pikiran dan hati kita. Tidak selalu selaras apa yang di logika kita dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahkan seringkali benih firman Tuhan sudah ditaburkan, berkali-kali kita sudah mendengar firman Tuhan. Tetapi hanya lewat begitu saja. Tetapi pada hari ini saya mau berkata firman Tuhan melekat dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara jangan pernah takut dengan apa yang kita alami. Seperti pujian tadi di awal. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Immanuel. Yesus beserta dengan kita. Asal kita percaya, asal kita tetap memegang apa yang Tuhan janjikan lewat kehidupan kita. Sebab itu, seperti yang dilakukan iblis untuk mencobai Yesus di sini adalah, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab engkau memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Iblis mulai mencobai Yesus berkata bahwa, ya jika engkau anak Allah, kembali lagi dia katakan jika engkau anak Allah, dia tantang kembali. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Yesus bukannya tidak bisa melakukan hal demikian. Tetapi yang Yesus lakukan, dia menjawab, mari kita buka di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16, firman Tuhan ini yang Yesus pakai untuk boleh menjawab siasat dari si iblis. Dia katakan, Ulangan 6 ayat ke-16, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Haruslah engkau berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika mungkin iblis mulai menantang kita, kita pakai firman Tuhan untuk boleh menjawab dari setiap tantangan-tantangan kita. Sehingga kita tahu tujuan kita hidup yang terutama hanyalah Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Karena iblis sangat pandai untuk boleh mensiasati setiap firman Tuhan. Dia pakai segala macam cara agar setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya jatuh. Setiap orang-orang yang percaya tidak mampu melewati masalah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, dia mampu berperang dengan menang. Dia memakai firman Tuhan. Dia pakai firman Tuhan untuk boleh menjawab apa yang dilakukan oleh iblis ini. Dia pakai firman Tuhan, tapi tidak lengkap. Tetapi Yesus memakai dengan lengkap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami persoalan, mari kita gunakan firman Tuhan sebagai pedang roh. Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat ke-17. Di situ berkata bahwa kita harus menggunakan pedang roh sebagai senjata untuk boleh melawan siasat si iblis. Efesus 6 ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah menjadi pedang dalam hidup kita untuk kita boleh mengalahkan siasat si iblis. Iblis memang punya kuasa. Dia memang akan menjadi raja di zaman penganiayaan. Tetapi dia hanya menggunakan mahkota diadema. Tetapi Yesus menggunakan mahkota Stefanus. Dia raja di atas segala raja. Sebab itu Yesus
mengajarkan kita bagaimana kita harus menang atas masalah. Sekalipun mungkin kita mulai terjatuh, mulai kita terantuk dengan problema dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, dengan keinginan-keinginan, bahkan kebutuhan kita. Tetapi bersama dengan Yesus, kita mampu melewati masalah-masalah kita. Jangan pernah kita mulai dengan keinginan-keinginan yang boleh terjadi, kita melencengkan dan mengesampingkan Yesus, mengesampingkan firman Tuhan. Tetapi pakailah firman Tuhan dalam setiap keinginan kita supaya Yesus disenangkan. Tujuan kita hanya menyenangkan Yesus. Sama halnya dengan Yesus sebagai manusia. Fokusnya tujuan Allah demi keselamatan. Untuk memperoleh keselamatan memerlukan pengorbanan. Mengorbankan waktu. Mengorbankan apa yang menjadi kesenangan kita. Apa yang menjadi keinginan daging kita. Kita kesampingkan demi untuk menyenangkan Tuhan. Tidak sepenuhnya hal-hal di dunia ini kita bawa sampai ke surga. Tetapi semuanya akan kita tinggalkan. Kita datang tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita kembali kepada Bapa, kita pun tidak membawa apa-apa. Jelas firman Tuhan mengingatkan kita bahwa bersama dengan Yesus, bersama dengan firman-Nya, kita mampu melewati masalah. Yang ketiga adalah di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, ada banyak hal-hal berhala-berhala di dalam dunia ini. Berhala bukan berbicara tentang roh-roh setan saja, tetapi berhala-berhala adalah hal-hal yang kita utamakan lebih daripada Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, iblis mulai datang, dia membawanya pula dikatakan ke atas gunung. Ini berbicara tentang gunung ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipindahkan. Ya. Ada hal-hal yang kita pertahankan supaya kita terlihat tinggi, tetapi kita tidak mengutamakan Yesus di dalamnya. Dan inilah yang dialami Yesus, dan yang dikatakan iblis kepadanya adalah, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Banyak tawaran di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang dikatakan bahwa kalau engkau mengikut aku, kalau engkau mau semua perusahaan ini ataupun kekayaan yang aku miliki, kamu harus berpindah keyakinan. Ada pula yang begitu, tetapi harga mengikut Yesus adalah harga mati. Jangan pernah kita kesampingkan itu Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan kita menjual Yesus demi apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi di dalam dunia ini. Karena mengikut Yesus adalah dikatakan menderita. Tetapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Amin. Kalaupun di dunia ini kita mengalami kesenangan, tetapi ujungnya adalah maut. Iblis tidak mau sendiri untuk boleh masuk ke dalam neraka. Dia perlu teman. Tetapi mengikut Yesus ketika ada masalah, tapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Mari kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 13. Ini adalah ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini kembali menguatkan kita bahwa mengikut Yesus ada upah yang Tuhan sediakan.
dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Dan di ayat yang ke-12 kita mundur, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Kita mengasihi Tuhan, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwasannya kalaupun masalah datang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Ketika memulai perencanaan, memulai usaha, kita libatkan Tuhan. Dan Tuhan akan boleh menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah apa yang kita boleh pelajari. Kita belajar dari Yesus. Bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan ketika dia sebagai manusia. Dia tetap boleh bertahan dalam keadaan situasi yang terpuruk demikian. Bahkan mendesak sekalipun. Yesus tetap mengandalkan Allah. Puji Tuhan. Kita akan bernyanyi satu pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan ya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satu saya
Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyelesaikan segala persoalan, segala masalah apapun. Kami yakin Tuhan, kami tidak perlu takut dalam kami hidup di dunia ini. Banyak hal yang mungkin kami harus hadapi, pencobaan-pencobaan yang kami alami. Tetapi kami yakin Tuhan, kami tidak sendiri. Kami bersama Engkau. Engkau akan memampukan kami. Engkau akan menyanggupkan kami. Sehingga kami sanggup dan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang datang dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Pakai dia, biarlah Engkau jadikan dia menjadi alat-Mu yang berguna bagi Tuhan. Masa depannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka semua dengan berkat yang datang dari Tuhan. Engkau berikan kesukaan yang datang dari sorga. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kalau ada dalam persoalan, dalam masalah apapun, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Baik juga yang sedang di luar kota ataupun yang akan keluar kota, jemaat Tuhan yang sedang karena pekerjaan mereka harus keluar kota, Tuhan tolong mereka semua. Biarlah Engkau menjagai dan memelihara mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan, Engkau jagai, lindungi. Kalau ada rumah tangga diambang kehancuran, Tuhan tolong. Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Hubungan anak dengan orang tua, Engkau juga pulihkan di dalam nama Yesus. Yang sedang menantikan keturunan yang datang dari Tuhan, Tuhan juga Engkau sanggup memberikan bagi mereka yang tetap berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Baik juga ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan tolong janin bersama ibunya sehat, tetap dilindungi, dijaga oleh Allah sampai kepada kelahirannya. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Baik juga para kaum lansia, Tuhan tetap jagai mereka, lindungi mereka, sehat-sehatkan mereka di dalam nama Yesus. Semua yang sudah terlibat dalam ibadah online ini, Tuhan berkati mereka, pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Allah, yang sudah mengembalikan milik Allah, apapun yang mereka sudah buat bagi Tuhan, para donatur gereja, semua diberkati Allah. Engkau tidak pernah berhutang bagi orang-orang yang berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah berjalan seperti biasa di gereja jam 8 pagi. Tuhan memberkati.